Garjoplusers, Steve Filmy di sini. Dari video ini saya akan bahas inilah urutan pedang terhebat di dunia One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Filmy langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kali ini kita akan bahas nih pedang terkuat di dunia One Piece. Dimana sebelumnya saya selalu membahas suatu faksi atau organisasi, tapi kali ini kita akan bahas lagi nih, tapi untuk suatu benda yaitu pedang. Pedang di sini sebenarnya dalam artian yang sangat luas, jadi bukan berarti pedang seperti katana saja yang pada umumnya. Tapi untuk segala jenis senjata tajam, biasanya terbuat dari besi dan digunakan untuk menusuk atau menebas apapun. Ya, walaupun terkadang masih cukup tabu juga apakah pedang semakin hebat akan berpengaruh terhadap kekuatan pendekarnya, karena toh akhirnya dilapisi haki juga pedang tersebut. Tapi mungkin seperti perkataan Zoro ketika melawan Hachan di Arc Arlong, dimana pedang Hachi mempunyai berat yang beratus-ratus kilogram, melawan pedangnya Zoro malah hancur begitu. Ya mungkin karena kita tahu pedang dari Zoro ini atau tingkatan pedang Zoro ini lebih hebat dari pedang biasa. Nah, jadi dalam urutan ini saya hanya akan memasukkan pedang-pedang yang sudah diketahui untuk urutan kekuatannya ya. Mungkin untuk beberapa pedang lain akan saya sebutkan juga. Sebelum itu perlu diingat, saya akan banyak menyebutkan kata-kata Meito, di mana Meito ini berarti pedang terkenal atau pedang ternama. Nah, kita akan mulai langsung dari peringkat ke-10. Dimana kita akan masuk dari golongan Wazamono. Wazamono adalah golongan pedang yang disebut sebagai Meito atau yang sudah saya katakan pedang terkenal tetapi tidak termasuk ke dalam klasifikasi tingkat tinggi di atasnya. Jadi untuk peringkat 10 yaitu Shigure. Ini adalah pedang milik Tashigi, dimana pertama kali kita ketahuinya termasuk ke dalam golongan hebat juga ketika di Arc Logu Town. Di situ dikatakan pedang ini termasuk ke dalam golongan Wazamono. Untuk kekuatannya jelas sangat hebat, mengingat pedangnya bisa digunakan untuk membelokkan arah serangan meriam. Lalu untuk peringkat ke-9 yaitu Sandai Kitetsu, salah satu pedang terkutuk yang pertama diketahui di dunia One Piece, yang dikatakan akan membawa kematian dan tragedi bagi siapapun yang membawanya. Pedang hebat yang akhirnya Zoro dapatkan hanya dengan harga 50.000 berry saja. Dimana terlihat dari namanya yaitu Sandai, ini adalah pedang Kitetsu generasi ketiga. Pedang yang menurut saya mempunyai corak seperti api yang sangat keren, dan walaupun di generasi ketiga dia mempunyai kekuatan memotong yang sangat hebat. Dan dari sini disebut golongan Ryo Wazamono, alias 50 pedang terbaik di dunia One Piece. Ya walaupun tidak begitu langka, tapi mempunyai kualitas yang pastinya sangat bagus. Yaitu di peringkat 8 adalah Yubashiri, pedang hebat yang Zoro dapatkan dengan cuma-cuma juga di Logu Town oleh Ippon Matsu. Pedang hebat yang Zoro katakan pedang ini sangatlah ringan dengan desain yang menurut saya cukup menarik, dan dia pun mempunyai sarung pedang yang berwarna hitam terlihat sangat elegan. Namun sayang, usia pedang ini tidaklah bertahan lama karena harus hancur di Arc Enies Lobby ketika melawan Kapten Angkatan Laut yang bernama Shu yang mempunyai buah iblis karat. Nah, mulai dari sering ke atas, ini adalah golongan O Wazamono atau disebut sebagai 21 pedang terbaik, di mana ini adalah golongan beberapa pedang terbaik yang ada. Untuk peringkat ke-7 yaitu Nidai Kitetsu. Pedang ini dimiliki oleh Hitetsu. Sama seperti Sandai Kitetsunya milik Zoro, ini termasuk ke dalam pedang terkutuk dan dari namanya Nidai, yang berarti ini adalah generasi kedua yang termasuk ke dalam golongan O Wazamono. Saat ini pedang tersebut berada di tangan Hitetsu yang sebelumnya dipakai oleh kapten kita yaitu Luffy. Dimana feeling saya, Nidai Kitetsu ini akan digunakan untuk menggantikan Sandai Kitetsunya Zoro, kemungkinan di akhir Arc Wano Kuni ini. Lalu selanjutnya yang keenam menurut saya adalah Wadou Ichimonji, pedang pusaka milik Zoro. Dimana arti dari Wadou Ichimonji ini adalah jalan lurus menuju harmoni. Dimana penggunaan dalam bahasa Jepangnya terdapat kata wa yang berhubungan dengan Wano Kuni. Ya, yang akhirnya diketahui pembuat pedang ini adalah Shimotsuki Kozaburo yang berasal dari Wano Kuni juga. Pedang ini diwariskan kepada Zoro yang sebelumnya digunakan oleh Kuina, anak dari Shimotsuki Koshiro. Untuk alasan kenapa diwariskan, saya pernah membahasnya di video asal-usul Zoro di sini.
Dan feeling saya, Wado Ichimonji ini akan terus bersama Zoro sampai akhir hidupnya dan menjadi pedang hitam alias Kokuto. Lalu untuk peringkat kelima, yaitu Susui. Ini adalah pedang hebat peninggalan sang samurai legendaris yaitu Ryuma. Satu dari dua pedang yang sudah diketahui berubah menjadi Kokuto atau pedang hitam. Pedang yang punya desain sangat elegan dan dikatakan ini adalah harta karun nasional milik negeri Wano Kuni. Ya walaupun terlihat tipis, tapi dikatakan pedang ini cukuplah berat. Tapi tentu saja memiliki kekuatan juga yang sangat kuat. Selain yang pernah Zoro katakan, dia dapat menggabungkan beberapa kekuatan pedang lainnya. Mungkin itu efek jika sebuah pedang berubah menjadi pedang hitam atau Kokuto. Lalu selanjutnya peringkat keempat adalah Enma dan Ame no Habakiri. Ya, dua pedang yang sudah terkenal, pedang hebat yang digunakan oleh seorang legenda samurai di Wano Kuni. Dan dia pun adalah mantan anak buah Shirohige dan Roger, yaitu sang Kozuki Oden. Satu paket pedang ini yang dikatakan satu-satunya senjata di dunia ini yang dapat melukai dan meninggalkan bekas luka permanen ke tubuh sang makhluk terkuat di dunia alias Kaido. Mungkin di sini saya katakannya adalah bekas luka permanen, karena untuk luka-luka yang baru buatan para Skabard ini ya mungkin masih belum terlihat bekas lukanya. Lalu selanjutnya adalah ada golongan lagi yang sangat hebat dan ini yang terbaik. Disebut sebagai golongan Saijo Owazamono atau disebut sebagai 12 pedang supreme di mana sesuai namanya. Ini adalah 12 pedang terbaik di seluruh dunia. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih top 3 di sini dan tentunya termasuk ke dalam 12 pedang terbaik di dunia, ada beberapa honorable mention dulu nih, yaitu pedang-pedang hebat yang tapi kita masih belum mengetahui dia masuk ke dalam kategori yang mana. Pertama, ada pedang Rayu. Ini adalah pedang yang digunakan oleh Shiryu. Pedang yang dikatakan juga termasuk ke dalam golongan pedang terbaik tetapi masih belum diketahui golongan apa. Ya, pedang yang Shiryu gunakan untuk menyiksa para tahanan hingga bermandikan darah. Lalu yang kedua ada juga Durandal. Ini adalah pedang yang digunakan oleh Cabbage atau Cavendish. Ketika pertama dikeluarkan, dikatakan Durandal ini termasuk ke dalam pedang yang sangat terkenal atau mungkin Meito lah. Walaupun kita masih belum mengetahui dia berada di golongan yang mana, apakah Saijo Owazamono atau Owazamono atau Ryowazamono yang lain. Pedang yang penggunaannya cukup berbeda, karena pedang ini lebih seperti pedang anggar ketika digunakan oleh Cabbage, ya bahkan bentuknya pun cukup mirip sih. Lalu selanjutnya ada juga Oto dan Kogarashi milik Shiki. Dua pedang yang digunakan oleh bajak laut legendaris alias Kinjishi no Shiki ini. Sebelumnya, kedua pedang ini digunakan di mode Nitoryu biasa, tapi setelah dia kehilangan kakinya di Impel Down, dia akhirnya menanam kedua pedang ini menjadi pengganti kakinya. Dia sendiri yang mengatakan pedang ini termasuk ke dalam jenis Meito, walaupun tidak diketahui golongan atau rankingnya. Ya, menurut saya sih dia cocok ke dalam golongan Owazamono atau 21 pedang terbaik di dunia. Pedang yang lagi-lagi bentuknya cukup unik karena seperti memiliki dua mata pedang. Lalu selanjutnya ada Shirauyo. Ini pedang milik Charlotte Amande, anaknya Big Mom. Pedang yang dikatakan termasuk ke dalam golongan Meito juga. Pedang yang terlihat sangatlah tipis tetapi sangat panjang. Di manga terlihat ukurannya hampir setara dengan Amande, ya kemungkinan ada di 2 meter lebih. Lalu selanjutnya ada pedang tanpa nama. Ini adalah pedang yang digunakan oleh Tenguyama Hitetsu. Dia sendiri atau Hitetsu berkata pedang ini termasuk ke dalam pedang terkenal atau Meito, tapi tidak diketahui golongan rankingnya. Ya, menurut prediksi saya, karena dia juga seorang blacksmith, kemungkinan berada di golongan Owazamono. Lalu yang selanjutnya ada pedang Kikoku, atau ini adalah pedang milik Law. Masuk ke dalam golongan pedang terkutuk juga, sama seperti Sandai Kitetsu. Pedang ini tidak termasuk ke dalam pedang hebat atau memiliki ranking yang kuat. Ya, dapat dikatakan ini adalah pedang normal saja. Tapi ya memang, Law menggunakannya hanya untuk mengombinasikannya dengan buah iblisnya. Pedang ini dikatakan terkutuk karena dikatakan bersumber dari namanya, yaitu Kikoku yang berarti setan Jepang. Dan ini termasuk ke dalam pedang panjang juga. Lalu yang selanjutnya adalah pedang Napoleon atau disebut sebagai Koknak. Ya, untuk yang ini mungkin cukup random karena awalnya Koknak ini dari bentukan topi saja, yang akhirnya diberi jiwa oleh Big Mom, atau sebaliknya, awalnya pedang tetapi menjadi topi. Ya, kita tidak tahulah yang benar yang mana. Seperti apakah ayam atau telur duluan, anjay. Tapi tentu saja, ini perlu diperhitungkan, di mana masalah ukuran, pedang ini sangatlah besar. Cukup besar untuk pedang ras Elbaf, karena toh nama serangannya pun mirip sekali dengan serangan suku Elbaf, yaitu Ikoku.
Lalu selanjutnya yang terakhir di Unhonorable Mention adalah Griffon milik Shanks dan juga pedang milik Roger serta Rayleigh. Pedang ketiga orang ini, walaupun diketahui apakah masuk ke dalam jenis Meito atau tidak, tapi bahkan mereka masih bisa menyandang sebagai orang terhebat di dunia One Piece. Jika pedang tersebut bukanlah pedang terkenal atau pedang biasa, yang berarti lagi-lagi Haki pun berperan sangat penting di sini. Ya walaupun bisa saja taunya pedang mereka ini termasuk ke dalam golongan Meito hebat, atau bahkan masuk ke dalam Saijou Owazamono, 12 pedang terbaik di dunia. Pedang Shanks Griffon ini bisa menahan serangan hebat seperti Akainu, dan lalu pedang Roger bisa menahan pedang hebat milik Shirohige. Nah akhirnya kita masuk ke top 3 dari senjata terhebat atau pedang terhebat di dunia One Piece. Kita akan mulai dulu dari peringkat ketiga. Ya, peringkat ketiga adalah Sodai Kitetsu. Pedang ini kemungkinan besar dimiliki oleh sang Gorosei yang botak. Ya walaupun ini masih sebuah teori, tetapi ini adalah teori yang sangat populer. Dan jika kita lihat juga corak dan lain-lainnya, pedang ini pun sangat mirip atau sangat persis sekali dengan Kitetsu yang sudah dilihat, yaitu Sandai Kitetsu milik Zoro dan Nidai Kitetsu milik Hitetsu. Jadi jika ada 3 generasi, tentu saja generasi utama dan terkuat yang masuk ke dalam golongan ranking tertinggi akan sangat masuk akal jika dipegang juga oleh Gorosei. Lalu untuk peringkat kedua, yaitu Murok Hamugiri milik Shirohige. Nah, seperti yang sudah saya bilang, walaupun ini tidak berbentuk seperti pedang pada umumnya, tetapi pedang yang saya maksud lebih ke senjata tajam. Oda sendiri bahkan berkata melalui SBS-nya, senjata Shirohige ini termasuk ke dalam Saijou Owazamono. Wow, dia sudah mempunyai haki yang sangat hebat, disertai pedang super hebat juga yang masuk ke dalam 12 pedang terbaik di dunia, dan buah iblis yang sangat mantap. Shirohige ini memang suatu karakter yang sangat perfect. Tapi sebentar, Roger bahkan bisa seimbang menahan serangan Shirohige dengan pedangnya yang tidak kita ketahui. Apakah jangan-jangan pedang Roger juga termasuk ke dalam golongan ini? Menarik. Lalu untuk peringkat pertama, ya ini tidak perlu diragukan lagi, yaitu Yoru-nya Mihawk. Ini dia pedang terhebat yang dikatakan digunakan oleh pendekar pedang terhebat juga, yaitu Dracula Mihawk. Dalam bentuknya yang super besar, Mihawk dapat menggunakannya dengan sangat lincah sekali, ya seperti no effort lah. Yoru lagi-lagi termasuk ke dalam satu dari 2 pedang hitam atau Kokuto di dunia One Piece, selain Susuinya milik Ryuma. Apakah cara mengubah menjadi Kokuto perlu dinobatkan juga sebagai pendekar terhebat ya? Ryuma, pendekar terhebat pada masanya, kemungkinan besar di masa Void Centauri, lalu saat ini adalah Mihawk. Ingat, pendekar di sini murni seorang pendekar ya. Dan yang mencurigakan juga dikatakan, jika pedang menjadi hitam, grade atau rankingnya akan naik. Itu pun kata-kata dari Hitetsu. Apakah pedang golongan Owazamono atau 21 pedang terbaiknya Zoro, yaitu Wado Ichimonji, ia jika sudah menjadi Kokuto atau menjadi pedang hitam, grade-nya atau rankingnya akan menjadi Saijou Owazamono ya? Ini sepertinya bisa menjadi satu bahasan sendiri di satu video. Nah itulah beberapa pedang yang sudah kita ketahui. Lalu ada juga satu scene yang cukup mencurigakan, yaitu di mana Oda memperlihatkan beberapa pedang yang kita tidak tahu apakah ini adalah seluruh Saijou Owazamono yang ada di dunia One Piece, di mana kita bisa melihat pedang Shirohige ada di sana. Tapi tentu saja kita tidak mengetahui siapa milik pedang lainnya di gambar tersebut. Mungkin ini akan menjadi misteri lagi untuk Oda tampilkan di masa depan. Nah jadi begitulah menurut saya top 10 untuk pedang terbaik di dunia One Piece. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devila pamit and I'll see you guys next time.